Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mahasiswa IAIN Madura, khususnya Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang terhormat Ibu Ita Anistiana sebagai pengampu mata kuliah antropologi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan kuliah daring di rumah kita masing-masing. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan berkat beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saya Anas Ansori sebagai moderator pada presentasi kali ini tentang teori difusionisme, dan saya akan membacakan susunan acara pada presentasi kali ini. Pemateri yang pertama yaitu Lutfiatul Hasanah yang akan menjelaskan tentang pengertian difusionisme, dan selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Nailul Habibati yang akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teori difusionisme, dan pemateri yang terakhir yaitu Komarudin yang akan menyampaikan tentang jenis utama difusionisme. Dan lebih efisiennya waktu, saya persilahkan kepada pemateri yang pertama untuk menjelaskan tentang pengertian difusionisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiatul Hasanah. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori difusionisme poin A, yaitu di mana pada abad ke-20 teori difusionisme paradigma ini populer di Inggris dan di Jerman. Paradigma ini berupaya menjelaskan kesamaan antara berbagai kebudayaan. Difusionisme terkemuka Eropa adalah Fritz Gebner dan Wilhelm Schmidt. Teori difusionisme ini populer pada akhir abad ke-19 dan abad 20. Tokoh utama dari teori difusionisme di Inggris di sini adalah G. Eliot Smith, William J. Perry, dan W.H.R. Rivers. Mereka berpendapat bahwa hakikat sebagian besar dari manusia ini tidak menciptakan hal-hal baru, tetapi hanya meminjam aspek-aspek kebudayaan yang telah ada. Nah, yang dimaksud dari G. Eliot Smith, William J. Perry, dan W.H.R. Rivers, difusionisme adalah manusia melakukan suatu kebiasaan berlandaskan dengan aspek kebudayaan yang telah ada, baik itu kebudayaan barat dan kebudayaan dari timur. Seperti halnya ketika kebudayaan barat makan menggunakan sendok, sedangkan budaya timur menggunakan tangan. Teori difusionisme ini berangkat dari pemikiran bahwa kebudayaan manusia di sini pada prinsipnya itu berasal dari suatu tempat yang sama, yaitu tempat kehidupan pertama kali muncul. Nah, seiring dari perkembangannya masyarakat itu sendiri dan lingkungannya, maka akhirnya mengalami persebaran dan perkembangan. Nah, teori difusi di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori difusi langsung dan teori difusi secara tidak langsung. Nah, secara langsung di sini jika unsur-unsur kebudayaan tersebut langsung
menyebar dari lingkup kebudayaan pemberi ke lingkup kebudayaan penerima. Nah, difusi tidak langsung terjadi apabila unsur-unsur dari kebudayaan pemberi singgah dan berkembang dulu di suatu tempat untuk kemudian baru masuk ke lingkup kebudayaan penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teori difusionisme, yang mana sejarah perkembangan teori difusionisme ini diawali oleh seseorang sarjana yang bernama Efraim. Dia adalah seorang sarjana yang merangkap ilmu bumi. Dia memberi suatu anggapan bahwa kebudayaan manusia itu pangkalnya satu dan di suatu tempat yang tertentu, yaitu pada waktu manusia baru saja muncul di dunia ini. Kemudian kebudayaan Indo itu berkembang serta menyebar ke dalam banyak kebudayaan-kebudayaan yang baru karena pengaruh keadaan, lingkungan, dan juga waktu. Dalam proses perkembangan itu, bangsa-bangsa pemangku kebudayaan-kebudayaan tidak lagi tinggal terpisah karena sepanjang masa di muka bumi ini senantiasa terjadi gerak perpindahan bangsa yang saling berhubungan serta saling mempengaruhi. Nah, teori difusionisme ini meneliti unsur-unsur kebudayaan di daerah Malaysia. Ia meneliti hubungan antara kebudayaan suku bangsa yang mendiami sekitar Irian Selatan dan juga Australia Utara dengan mengembangkan metode wawancara melalui pengumpulan bahan mengenai asal-usul individu dengan mengajukan pertanyaan tentang kerabat dan nenek moyang sebagai pangkalnya. Sekian dari saya pasrahkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menerangkan dari teman-teman saya. Di majelis utama penyebaran budaya telah didefinisikan. 1. Difusi perluasan. Perluasan adalah sebuah inovasi atau ide yang berkembang di suatu wilayah sumber dan tetap kuat di sana, sekaligus menyebar ke luar wilayah lain. Ini dapat mencakup stimulus dan difusi menular. 2. Difusi relokasi. Relokasi adalah ide atau inovasi yang bermigrasi ke daerah baru, meninggalkan asal atau sumber sifat budayanya. 3. Difusi hierarkis adalah ide atau inovasi yang melebar atau berpindah dari tempat yang lebih besar ke tempat yang lebih kecil, seringkali dengan sedikit memperhatikan jarak antar tempat dan sekaligus dipengaruhi oleh elit sosial. 4. Difusi menular. Menular adalah atau inovasi yang menekan berdasarkan kontak orang ke orang dalam kondisi tertentu. 5. Difusi stimulus. Stimulus adalah suatu ide atau inovasi yang menyebar berdasarkan ketergantungan pada konsep lain. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Jika ada kebenaran, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan, murni datangnya dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.